Hai and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apaan? The Pope's Exorcist. The Pope Exorcist. Another horror movie ya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan Hipnosis. Hipnosis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, The Pope Exorcist ini menceritakan Pastor Gabriel Amort sebagai kepala eksorsisme di Vatikan yang menerima perintah dari Paus untuk memeriksa sebuah biara tua di Spanyol pada tahun 1987. Jadi film ini berlatar di Spanyol dan tahun 1987. Nah, di biara tua itu tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ibunya namanya Julia, terus ada kakaknya Amy dan adiknya Henry. Suatu ketika, tiba-tiba aja nih, ketika keluarga itu baru pindah ke rumah itu, si Henry ini, si adik menjadi kesurupan. Karena nggak bisa diatasi sama pastor setempat, akhirnya manggil lah Pastor Gabriel ini. Dari situlah mulai terbongkar bahwa biara itu menyimpan sebuah misteri besar dan kekuatan mistis yang besar juga. Oke, jadi istilahnya sih intinya film ini menceritakan another exorcist ya, tentang kesurupan gitulah. Nah, walaupun yang bikin beda adalah ini tempatnya di biara itu sendiri. Iya. Kalau yang apa ya, film-film eksorsis sebelumnya itu pasti kalau nggak di rumah, di gubuk, pokoknya yang kayaknya biara tuh kayak baru ini ya. Yang aku nonton ya. Itu kayak tempat suci nggak sih? Iya, tempat suci gitu. Tapi ini biaranya juga warisan ya, aku juga bingung. Iya, ntar kita bahas lebih lanjut nanti. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas tentang sang sutradara dan para pemainnya. Sutradaranya ini adalah Julius Avery. Beliau ini Australian director sih kan. Oh, iya. Nah, film beliau itu yang aku baru mau nonton sih ini, yaitu Overlord. Overlord itu campuran antara action sama horror. Jadi dia tentang zombie atau monster gitu sih. Aku pengen banget nonton sih filmnya. Dan udah sih, baru itu doang sih. Karena dia juga masih dikit sih filmnya. Untuk film layar lebarnya ya, masih dikit sih. Nah, untuk para pemain yang jadi Father Amort, itu Russell Crowe. Russell Crowe ini he's a living legend sih buat aku. Iya. Dia tuh udah main di Robin Hood, Gladiator. Nah, di Gladiator ini dia main bareng si Joaquin Phoenix, si Joker. Oh, si Joker. Ya, ini masih muda banget si Joaquin Phoenix. Terus dia main juga di Man of Steel. Man of Steel tuh dia tuh jadi bapaknya Kal-El. Terus The Mummy Tom Cruise. Jadi The Mummy itu dibikin remake gitulah. Yang main itu Tom Cruise. Tapi sayangnya kurang laku lah. Terus di Marvel ada Thor Love and Thunder yang bermain jadi Zeus. Dan aku sangat sedih sih. Kenapa? Karena scene beliau sangat sedikit di sini sebenarnya. Terus kenapa harus bayar dia yang semahal itu? Iya, gitu. Mahal sih. Sayang aja sih. Atau mungkin buat Marvel yang selanjutnya ada lagi kali ya. Mungkin. I wish, I hope. Terus ada juga dia film action The Nice Guys. Nah, jadi buat aku sih Russell Crowe itu he's a living legend gitu. Karena bokap si papa sih Yan. Bokap gue itu suka banget lah film-film Russell Crowe. Jadi gue pun kenal film-film Russell Crowe itu dari bokap gitu. Nah, selanjutnya itu ada Daniel Zovato. Sebenarnya aku baru satu sih film nonton dia Han, yaitu yang Don't Breathe. Yang film nggak apa ya, thriller lah gitu. Selanjutnya ada Laurel Marsden. Jadi aku pernah nonton Laurel Marsden itu di Miss Marvel. Nah, yang terakhir ada Alex Essoe. Dia itu pernah main juga di Doctor Sleep. Doctor Sleep ini adalah sequelnya dari The Shining. Film horor gitulah gitu. Untuk yang main jadi Henry-nya itu anak kecilnya adalah Peter de Souza. Dia artis London UK gitu sih. Tapi masih dia punya baru darah baru-baru. Dia punya darah Irish sama Portugis. Kayaknya aktor baru deh ini. Aktor baru ya, aku juga baru pertama kali lihat sih beliau. Masih bocah banget sih. Iya. Orang umurnya aja kelahiran 2011. Oh, 2011 ya, wajar sih. Cuman keren sih udah main film. Kita umur 12 tuh masih main cangklung. Oke. Selanjutnya adalah pembahasan POI. Bagi yang mau nonton silakan skip bagian ini karena ini bakalan spoiler ya. Oke. Yang pertama, aku suka pemilihan properti tempatnya. Pertama, properti tempatnya yang di rumah, yang di Itali. Sebelum si Amotnya ke Spanyol. Nah, aku suka yang apa ya, tahun 80 itu yang masih gubuk-gubuk. Iya, dia tuh kayaknya yang
Italia tuh bukan yang di kota. Kota iya, bukan di kota, tapi yang di apa ya, kayak di hutan-hutan gitu kan. Iya, Yang itu masih gitu. rumah-rumah kayu gitu. Itu keren sih. Sama walaupun digubuk tapi lightingnya keren banget sih. Iya. Lighting backgroundnya itu keren banget sumpah. Tapi begitu awal-awal tuh langsung ditunjukin kesurupannya ya. Iya. Ada anak, tiba-tiba ada seorang remaja kesurupan. Terus apa ya, ditanganin tuh pakai babi gitu. Iya, di apa ya, kayak Dikerjain gitu. iya, permainkan gitu. Iya, dipermainkan gitu loh, sama sih pas Father Amorth. Ini menunjukkan kalau si Father Amorth itu emang udah sepengalaman itu loh sama si tentang eksorsis ini gitu. Nah, dan juga menunjukkan kalau Tuhan akan bisa mengalahkan iblis nggak sih dengan doa-doa gitu. Tapi nggak kerasa horornya sih ini awal-awal ya. Iya, nggak terlalu. Nggak terlalu, tapi sih ya lebih ke apa ya, ke thriller sih. Iya. Nggak kerasa gitu. Nah, ngomongin horor ini Han, tulisannya kan emang genre-nya ini horror thriller kan. Cuman baik lagi, ini tuh aku feel-nya lebih ke action thriller sih dibanding horor. Kenapa gitu? Karena scene horornya itu, aku nggak tahu ya, mungkin karena aku sering banget nonton film horor, jadi ambience horornya tuh di sini sedikit banget kerasanya gitu. Oh, lebih ke action ketika kesurupan. Iya, kayak gitu-gitunya. Banding itu. Oh iya. Dan lebih ke thriller gitu sih. Iya. Horornya ada, tapi buat aku kalah sama action. Iya, benar-benar sih. Ini kan kalau misalkan film-film eksorsis sebelumnya tuh pasti kan tempatnya tuh selalu gelap. Kalau misalkan ini terang. Iya. Ini tempatnya mostly terang. Terus ambience musiknya segala macam nggak menunjukkan horor sih. Gitu. Iya, lebih terang sih. Ya, jadi kalau misalkan lu berharap horornya, ya kayaknya jangan ekspektasi lebih lah, gitu ya. Tapi kalau dari segi action dan thrillernya ini dapet sih, Yan. Tapi aku dapet sih horornya. Maksudnya bukan yang nggak gimana ya? Ya action, cuman bukan yang nggak ada horornya samsak gitu loh. Kayak aku masih berasa dapet horornya. Mungkin dari awal ngeliat kayak gerejanya gitu. Oh iya. Sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, agama melawan itu agak serem sih bagi aku pribadi ya. Mungkin ya itu sih, mungkin karena aku terlalu banyak film-film yang eksorsis. Iya. Jadi aku tuh punya ekspektasi. Ekspektasinya udah tinggi. Iya, bandingin sama eksorsis yang lain-lainnya gitu sih. Tapi ini jujur jauh lebih horor dibandingin para betina pengiblis. Iya, jauh sih. Itu kan mohon maaf ya. Ini mohon maaf banget. Itu banget. lebih ke thriller kan. Iya, ini tuh ya kalau horor masih hororan ini sih. Iya. Selanjutnya, tadi kamu udah bahas ya, rumahnya itu bukan murah ya, tapi biaranya ya. Iya. Biaranya itu udah serem banget. Gini, aku aja ngeliat gitu udah malas, mendingan gue nyari tempat yang murah deh. Iya. Tapi by the way kan gini, di situ ceritanya si Julia ini diwarisi keluarga ini diwarisi sama ayahnya. Jadi dari warisan ayahnya meninggal. Jadi kayak, dan mereka juga udah lagi nggak punya uang gitu. Mereka pengen dia tinggal di situ sebentar. Mereka juga niatnya renovasi terus dijual. Iya. Niatnya juga cuman begitu. Still sih ya, kayaknya untuk tinggal di situ. Iya, maksudnya kalau aku kayak boleh nggak sih kalau aku jadi mereka cari tempat yang lebih deket dari situ. Iya. Itu jadi semurah-murah mungkin lah gitu. Iya, karena dari segi ruangannya aja deh. Itu kan bekas biara gitu kan, bekas gereja. Iya. Itu gede banget. Sementara mereka cuma tinggal bertiga gitu. Terus ya mungkin kayak logikanya kayak kurang logis aja kenapa mereka mau gitu loh. Ya itu sih. Itu horor lah. Horornya lah ya. Supaya ceritanya jalan ya. Iya, supaya ceritanya jalan. Apalagi yang paling shock adalah ketika mereka baru nyampe, ada scene yang kebakaran. Yang renov itu. Oh iya. Itu gimana nggak lemes ya? Iya. Lu baru datang nih. Baru datang berapa jam, tiba-tiba salah satu orang yang mau ngerenov rumah lu, yaitu kena api gitulah, kebakaran gas itu. Dan ternyata di bawah rumah lu itu banyak gas. Iya. Yang bisa cabut semua. Iya, cabut semua. Itu pertama, rumahnya udah serem banget. Kedua, terlalu luas dan nggak pernah dibersihin juga kan sebelumnya. Ketiga, baru nyampe langsung ada yang sekarang. Itu buat aku jadi keluarganya udah lemes ya. Itu udah pertanda tau. Itu udah pertanda sebenarnya, itu udah pertanda sih. Cuman ya adalah mungkin biar ceritanya jalan. Iya, mungkin ya. Di sini aku juga suka karakternya Pendeta Gabriel. Oke, iya. Father Gabriel. Ya, itulah pastor. Nah, Pastor Gabriel. Gabriel. Pastor Gabriel tuh di sini karakternya
dia apa ya? Dia tuh lucu gitu loh. Jadi dia yang menyeimbangkan kan ketika film horor atau film action itu nggak boleh terlalu action semua atau horor semua. Mesti stabilize balancing kan? Iya, karena nanti penonton akan jenuh dan akan stres gitu. Jadi aku suka dia justru yang ngebuat scene-scene lucunya. Iya. Dia yang bisa tegas, tapi dia juga yang bisa lucu. Bisa lucu gitu loh. Iya, bener-bener. Dia bawa enjoy hidupnya. Gitu. Ini Russell Crowe sih emang keren sih. Iya. Dan aku ngerti kenapa dia bisa gitu, karena kan dia itu jadi chief of exorcist kan. Iya, istilahnya tuh jadi ketua kepalanya itu ya. Makanya dia udah santai aja gitu kan awal-awalnya gitu. Makanya masih bisa ngelucu. Sedangkan si Thomas tuh udah panik terus. Karena Thomas tuh newbie gitu gak sih? Iya masih, bukan newbie ya, maksudnya untuk jadi pastornya udah lama, tapi bagian eksorsis itu masih newbie gitu. Kasih. Aku jadi dia kayak, aduh nyesel gue bantuin. Iya, tau gini mending gue pulang. Sekarang aku mungkin mau ngomongin pace-nya kalian ya. Buat aku pace-nya lumayan cepet loh pace-nya. Iya. Gak bertele-tele, langsung to the point. Karena dari awal langsung serupan. Terus si anaknya Henry itu baru juga belum semalam kan itu? Belum sehari. Iya itu belum sehari ya. Udah kesurupan lagi. Iya. Itu udah sebuah petanda banget sebenarnya. Iya. Belum juga sehari udah kesurupan lagi gitu. Jadi buat aku serunya ini fast pace gitu, karena kalau ada beberapa film exorcist tuh dia tuh yang slow pace karena pengen memperlihatkan detik-detik sebelum kesurupan. Oh iya. Karena beberapa film exorcist itu jadi nunjukin kalau ada jump scare-nya dulu lah. Jadi kayak misalkan korbannya si Henry nih. Kalau film exorcist sebelum-sebelumnya tuh dibikin takut dulu, dibikin gelisah dulu, dihantuin dulu nih, baru kesurupan ketika dia lemah. Sedangkan di sini karena dia masih anak kecil, gampang dipengaruhi, langsung kesurupan sih. Jadi ya ini fast sih gitu. Ngomongin kesurupannya nih Han, yang aku suka juga adalah bagian matanya nggak sih Han? Iya, matanya Henry. Itu susah. Ini aku bingung, berarti dia pakai kontak lens ya? Atau itu CGI? Kayaknya CGI sih. Karena dia benar-benar, tapi CGI-nya rapi banget. Iya. Iya, rapi banget sih. Dan apa ya? Sayangnya tidak dibantu dengan bagian wajah sih Han. Karena aku sih nulis kalau misalkan dia tuh bagian mulutnya tuh sama kayak Asih di Para Betina Bangkit Iblis. Oh iya. Mulutnya tuh kaku. Kayak ngomong nggak ngomong gitu. Jadi kayak ngomongnya itu tidak sesuai dengan kata-katanya gitu. Mulutnya tuh kebukanya tuh tidak apa ya, sembarangan mulutnya gitu. Atau mungkin karena anak baru bisa. Oh ya sih. Aktor baru juga mungkin. Iya sih, iya aku lupa sih. Iya. Mungkin ya karena dia masih baru juga sih. Atau mungkin supaya ya udah dia main natural aja gitu. Natural kayak orang yang kesurupan aja. Kesurupan aja iya sih, bisa jadi sih gitu. Setelah ngomongin matahan, banyak sih scene-scene yang visual efeknya keren-keren banget sih kan? Iya. Apalagi scene-scene di akhir yang si Father Amortnya ini juga ikutan kesurupan. Itu keren sih. Itu pas dia pengen ngusir. Oh iya. Itu keren sih, aku suka. Iya. Terus di ending Thomas menjadi kuat gitu. Iya. Itu kayak apa ya? Itu yang aku pengen bahas adalah karakter development. Masalah karakter development si Thomas ini. Kenapa? Karena di awal ini Thomas ini kan kayak yang newbie, yang nggak tahu apa-apa. Tapi di akhir-akhir justru dialah yang menyelamatkan si Father Amort gitu. Iya. Dia yang awalnya merasa, kayaknya gue nggak akan bisa deh kayak gini. Ini kayaknya bukan ranah gue deh. Tapi di akhir justru dialah yang menyelamatkan keluarga ini, dia yang menyelamatkan si Amort ini. Dan aku suka kata-katanya si Paulus kalau ternyata Father Thomas ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan juga sebenarnya. Iya, ngomong gitu. Cuman emang selama ini Tuhan tuh bekerja secara misterius. Oh iya. Gitu sih. Itu kata-kata yang keren sih kata-katanya. Sebenarnya kita kan tadi udah ngomongin visual effect nih Han, visual effect, terus masalah properti tempat dan segala macam dan acting. Sebenarnya aku pengen banget bahas soal cerita nih. Karena buat aku film ini kuat juga nih, ceritanya bagus nih. Iya. Tapi karena kita mungkin bukan orang yang paham akan agama Katolik gitu ya. Jadi kita nggak berani bahas di video ini kali. Iya. Karena kita takut salah gitu. Takut salah ngomong gitu, bahaya. Tapi kalau lo coba deh lo nonton, perhatiin ceritanya karena ini menyangkut tentang sejarah zaman dulu gitu kan ternyata. Kenapa biara ini ditinggal, kenapa ada kejadian-kejadian apa di zaman dulu itu cukup
apa ya, buat aku cukup menarik sih untuk dibahas sebenarnya. Menarik. Cuman ya mungkin ya lu nonton aja deh biar lu mengerti apa yang kita maksudnya. Iya. Ya. Dan aku suka dengan film horor yang endingnya itu tuh dikalahkannya dengan keimanan. Iya, Kenapa aku suka? Karena kayak misalnya kayak ya logik aja gitu, religius aja menurut aku. Kayak film Susana kan dia endingnya dengan biasanya dengan doa dengan baca ustadz gitu lah intinya. Iya. Terus kayak ini aku suka juga gitu. Menandakan kalau ya emang iblis itu jahat segala macam, cuman kebaikan tuh ada. Kebaikan gitu. Ada. Tuhan itu nggak pernah ninggalin lu ketika lu nggak akan tinggalin Tuhan. Iya, benar. Jadi Tuhan lu tuh akan selalu ada sama lu kok sebenarnya gitu. Karena kalau kita lihat sih kan di film ini kan si Thomas sama Father Amort ya. Father Amort ini kan selalu digodain terus kan. Iya. Karena ya sesuci-sucinya lu pasti berdosa pasti. Iya. Pasti. Tapi ketika lu mau bertobat pasti ada jalannya kok gitu. Bener. Tuhan gak akan tinggal diem gitu. Iya, itu sih meaningnya keren. Jadi ya untuk yang belum penasaran akan ceritanya nonton deh di Netflix kan ya. Dan yang aku suka juga ini kan cerita dari The Pope Exorcist ini adalah based on novelnya dari karyanya Pastor Gabriel ini sendiri. Iya, yang Pastor Gabriel ini berarti adalah ada beneran gitu. Iya, ada beneran Pastor Gabriel Amort ini kan. Nah di sini juga karena dia diangkat dan dia memang bener kepala eksorsisme Vatikan dari tahun 86 sampai 2016 kan. Nah yang dia udah nanganin 50.000 kasus lah. Gila gitu. sih itu. Sepanjang karirnya dia. Dan aku menjadi berasumsi apakah ini based on true story atau emang dia buat novelnya aja gitu. Karena di ending filmnya dia cuma nulis Pastor Amor punya buku-buku novel, ya udah the book is good. Iya, the book is good udah gitu. Jadi nggak ada apa ya? Nggak bilang ini nyata atau enggak sih. Iya, nggak bilang nyata atau enggak. Gitu. Atau ya kenapa dia gitu? Biar dia privacy korban-korbannya kali ya. Iya, dan juga ya udah based on apa ya? Based on buku aja. Gitu. Nah, terakhir dari aku Sian. Tadi sebenarnya kita udah bahas lucu-lucunya nih Han. Nih, aku pengen nge-highlight bagian-bagian lucunya nih Han. Iya. Karena udah horornya udah dapet, thriller, actionnya dapet nih. Bagian-bagian lucunya itu ada beberapa nih Han. Pertama buat aku adalah kan sebenarnya anaknya si Henry ini kan gak bisa ngomong kan, dan gak mau ngomong lah. Dia setelah ayah meninggal dia gak mau ngomong. Iya, setelah ayahnya meninggal dia gak mau ngomong. Nah, terus tiba-tiba dia tuh jatuh ya, atau aku lupa kenapa. Iya pokoknya jatuh gitu. Ya pokoknya gitu, pingsan lah, pingsan. Tiba-tiba wah kenapa nih Henry dibawa ke kasur, dia melek, terus bangun, mami gitu. Dia nanya mami bisa ngomong, wah sebenarnya udah seneng kan, wah bisa ngomong nih anak. Tahu nggak sih kalimat pertamanya adalah mami you all gonna die. Bayang nggak sih kayak aduh udah seneng lu udah setahun nih anak nggak ngomong, tiba-tiba begitu bangun ngomongnya mami you all gonna die. itu sebenarnya sedih tapi aduh lucu buat aku tuh sedih gitu sebenarnya. Coba lu nonton deh itu scene itu lucu sih buat aku sih. Aku ngakak sih film itu. Nah terus ada juga yang pas awal-awal pas udah tahu nih kesurupan si Henry-nya itu atau iblisnya itu kan manggil get me the priest. Nah kira itu si Father Thomas kan dia tuh udah meyakini nih ibunya, oh tenang aja kalem gitu ya, aku pasti bisa aman lah gitu. Taunya begitu masuk nggak ada 5 menit ya, nggak ada 1 menit ya. Begitu masuk, detik baru masuk langsung dilempar keluar gitu. Gaya banyak gaya gitu. Udah tenang aja gitu. Baru masuk dilempar. Nah, terus ada lagi nih, 2 lagi nih yang terus kedua terakhir tuh. Si iblis itu ngomong, "Aku tahu apa ketakutanmu" gitu kan. Ke fadarnya Amort. Cuman si Father Amort bilang, "Coba tebak apa ketakutanku?" Ketakutan terbesarku adalah ketika Prancis kalah Piala Dunia. Kenapa nyambung ke situ? Gitu. Itu lucu. Nah, terus yang lucu terakhir adalah yang si Father Thomas itu kita udah tahu nih iblisnya siapa segala macam. Nah, si Father Amort tuh mau yakinin, "Oh, tenang aja, kita pasti bisa kok. Kalau nggak percaya, lihat aja temanku. Temannya itu udah mati, udah jadi tengkorak." Si Father Thomasnya kaget, "Hah? Gimana caranya gue bisa percaya sama lu? Temen lu aja mati gara-gara lu." Iya itu lucu sih. Itu bener-bener sih. Dia bener-bener bisa membuat temennya aja mati gitu. Terus siapa yang percaya sama dia gitu. Itu lucu sih. Jadi ini actionnya dapet, horornya dapet, thrillernya dapet, lucunya juga dapet gitu. Jadi nggak tegang-tegang banget. Nggak tegang banget lah. Di sini emang Russell Crowe bisa nguasain semuanya sih. Iya.
Keren sih actingnya dia di sini. Oke, mungkin bagi yang udah nonton terus ada nemu fakta-fakta atau momen-momen yang kita miss atau salah, langsung aja komen di bawah ya. Hani ada tambahan? Nggak udah, oh jangan lupa nonton film ini. Film ini menarik. Menarik di Netflix ya. Iya. Pada saat video ini tayang. Ya, itulah. Oke, we hope you guys enjoy this video and see you when I see you.